Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ketiga. Di part sebelumnya, Hwangsang berhasil membuat para mafia bertekuk lutut padanya. Dan di part kali ini, Hwangsang akan memulai kehidupannya sebagai murid pelatihan di kelas utama camp pelatihan Green Town. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel memperlihatkan masa lalu Hwangsang yang sedang bermain game dengan ayahnya. Hwangsang menjelaskan game Battle Royale pesawat luar angkasa pada ayahnya. Lalu ayahnya menemukan seorang player yang toksik padanya. Hwangsang menerangkan kalau player itu adalah temannya. Orang itu pasti mengira kalau Hwangsanglah yang bermain. Orang yang toksik itu adalah Putri Zenji dari kerajaan Cloud Butterfly. "Loh, kenapa game over?" tanya si ayah. "Zenji mengalahkanmu ya," jawab Hwangsang. "Berani sekali putri dari kerajaan Cloud Butterfly menghancurkan pesawat perangku," ujar ayah Hwangsang. "Tunggu ayah, kok nggak perlu emosi, ini cuman game," teriak Hwangsang. 3 hari kemudian, ayah Hwangsang mengirim pasukan elit kerajaannya ke kerajaan Cloud Butterfly. Dan hasilnya, kerajaan Cloud Butterfly langsung rata hanya dalam waktu 1 hari. Saat ini Hwangsang tidak ingin menjadi orang yang temperamental seperti ayahnya. Dirinya juga tidak ingin mewarisi posisi ayahnya dan tidak ingin melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Tapi saat waktunya tiba, ayahnya pasti akan memaksanya melakukan itu. Dan jika dirinya menolak, maka hal mengerikan pasti akan terjadi padanya. Jadi Hwangsang harus bertambah lebih kuat. Soalnya tubuh manusia sama sekali bukan tandingan ayahnya. Melalui beberapa pertempuran, manusia bisa bertambah lebih kuat. Di sebuah pertarungan, Hwangsang tidak perlu khawatir. Soalnya dia punya skill Different King penyembuh dan Different King persepsi. Di pertarungan terakhir melawan Liu Guanzhang, tubuh manusianya sekarang seharusnya tidak bisa mengalahkan Guanzhang. Dengan skill Different King persepsi, dia mengetahui kalau pukulan Guanzhang sekuat itu karena Guanzhang menggunakan energi Reiki yang sangat banyak di pukulannya. Dan karena itu juga, Hwangsang bisa menyerap energi tersebut, sehingga melemahkan pukulannya Guanzhang. Jika mampu memahami lingkungan dan evolusi dengan baik, maka bisa membuatmu berada di puncak rantai makanan. Begitulah kesimpulan yang diambil Hwangsang. Perjalanan Hwangsang untuk menjadi yang terkuat supaya bisa menghadapi ayahnya masih sangat panjang. Kemudian panel berpindah ke camp pelatihan. Ada 2 orang netizen cewek yang sedang menggosipkan Hwangsang. Yukyong mendengar kalau mereka berdua bilang Hwangsang cuman hoki doang bisa ngalahin Cao Meng. "Hwangsang menang dengan kekuatannya sendiri," ujar Yukyong. "Punya trik apa lu sampai Cao Meng dan Hwangsang bertarung demi ngedapetin elu?" ujar si cewek nggak ada akhlak ini. "Aku nggak punya trik kayak gitu," terang Yukyong. Berhenti ngomongin murid dari kelas utama jika kalian masih sayang nyawa," ucap orang ini. Nama aslinya adalah Zhou Guangyuan, tapi di camp pelatihan orang ini lebih akrab dipanggil Bang Kobo. Di kelas, Cao Meng memang termasuk murid yang kuat, tapi karena sifatnya yang begitu impulsif membuatnya mudah untuk dikalahkan. Begitulah terang Bang Kobo. "Meski begitu, rakyat jelata seperti kalian tidak pantas berbicara buruk tentang murid kelas utama," tegasnya. "Jika aku mendengar kalian berbicara tentang kelas utama lagi, kujamin hal buruk akan datang pada kalian," ujar Bang Kobo sambil berjalan pergi meninggalkan mereka bertiga. "Dasar Bang Kobo, mentang-mentang hampir berada di puncak basic period, sombongnya selangit," batin kedua netizen cewek ini. Saat berjalan, tiba-tiba ada yang menabraknya. "Siapa yang berani menabrakku?" teriaknya. "Di mana Hwangsang? Kukirim dia ke neraka sekarang juga," umpat Cao Meng.
"Tunggu Comeng," ucap Bang Kubu. "Tunggu kau bilang," bentak Comeng. Enggak jadi Bang," balas Bang Kubu. "Apa yang terjadi dengannya? Apa yang membuatnya begitu emosi ke Huangsang?" batin Bang Kubu. Dengan tingkat emosi yang seperti ini, kekuatan Comeng akan setara dengan puncak basic period. "Akhirnya ketemu juga kau Huangsang," teriak Comeng. "Go to hell," umpatnya sambil menendang ke Huangsang. Supaya nggak mencolok, Huangsang pura-pura polos. Tiba-tiba Yukyong muncul di depan Huangsang dan dakwas. "Kamu minggir, jangan di situ," teriak Huangsang sambil menendang Comeng hingga membuatnya terhempas cukup jauh. Melihat itu, para netizen, Yukyong dan Bang Kubu langsung terkejut. "Apa kau lihat itu? Jika Huangsang sekuat ini, pantas dia masuk ke kelas utama. Dia ngalahin Comeng santuy bet anjing." Begitulah ujar netizen yang ada di sana. Sekali tendang, Comeng langsung KO. Huangsang mencoba menerangkan ke netizen kalau dirinya tidak bermaksud menghajar Comeng. "Nggak serius aja udah sekuat itu, pasti kau akan masuk ke kelas utama," ujar beberapa netizen di sana. "Masuk kelas utama tidak segampang itu, goblok. Ujiannya sangat ketat. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke sana. Dasar para katak dalam sumur," batin Bang Kubu. Di belakang Bang Kubu, Huangsang cerita ke Yukyong kalau dirinya mendapat beasiswa gratis ke kelas utama, tapi dia nggak tahu harus pergi kemana. Sontak Bang Kubu langsung terkejut setelah mendengar hal itu. Bagaimana caranya dia mendapatkan hak istimewa itu? Batinnya. "Darurat, darurat, semua murid masuk ke dalam gedung sekarang juga," teriak para prajurit batalion di sana. Dua netizen cewek bertanya, "Ada apa?" Kemudian Pak Petugas menjelaskan kalau akan terjadi serangan mafia di camp pelatihan ini. "Semua hati-hati, jangan sampai terlibat dengan para mafia ini," teriak Bang Kubu. "Hahaha, panik semua kan kalian? Akulah yang memanggil para mafia itu," ujar Comeng. "Woi Comeng, kau udah gila ya?" teriak Yukyong. "Camp ini akan hancur bersama dengan Huangsang," teriak Comeng. Di sisi Huangsang, dia masih heran dengan tingkah Comeng. Tiba-tiba ada yang menelponnya. "Papa, ini Comeng, Pak. Di camp ada anak yang membuliku. Kasih pelajaran ke anak itu, Pak. Kutunggu Papa di depan pintu gerbang," ucap Comeng sambil nangis. "Huangsang, kematianmu sebentar lagi akan datang," tegas Comeng. Lalu Bang Kubu menyuruh semua netizen untuk menjauh dari Huangsang. Huangsang pun membenarkannya. Soalnya bakal bahaya kalau para netizen ini terlibat dengan para mafia. Tiba-tiba salah satu petugas sudah dikalahkan. Dan tak lama kemudian muncullah para mafia terbesar di wilayah Green Town. Itu Lao Cao. Beberapa anak buahnya berada di ranah puncak basic period. Huangsang bisa mati kalau melawan mereka, batin Bang Kubu. "Mana orang yang sudah membuli anakku?" ujar si botak gendut dengan wajah seram. "Pah, itu orangnya, Pah!" teriak Comeng sambil menunjuk ke arah Huangsang. Si botak gendut ini langsung terkejut sampai cerutunya terjatuh. "Salam hormat kakak besar," ucap si botak gendut sambil menundukkan kepala pada Huangsang. Sontak para netizen dan Bang Kubu langsung merongos. "Nani!" ujar Comeng. "Kakak besar!" teriak semua netizen yang ada di sana. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Huangsang ke si botak gendut dan gengnya. Si botak gendut menerangkan kalau dirinya datang cuma mau silaturahmi. "Cepat beri salam hormat sama pamanmu, kalau enggak akan kuhapus namamu dari kakak," tegas si botak gendut. Di masa lalu, si botak gendut ini selalu menjadi pahlawannya Comeng ketika dirinya dibully sama anak-anak lain. Dia sangat mengagumi sosok papahnya ini. Tapi kali ini, papah yang ia kagumi sudah berubah. Comeng bertekad tidak akan mengandalkan ayahnya lagi. Dia akan menghadapi Huangsang secara jantan. Dan, Paman,
teriak Comeng sambil nangis. Dia teringat kembali dengan pamannya yang sudah mati. Tidak disangka, akhirnya dia mendapat paman baru. Dengan gaya, si botak gendut langsung pergi bersama para bawahannya. Saat para mafia itu pergi, semua orang melirik ke arah Huangsang. "Ada yang bisa mengantarku ke kelas utama?" tanya Huangsang dengan polos. Singkat cerita, Bang Kubo sendiri yang mengantar Huangsang ke kelas utama. Dia masih heran sama Huangsang. Soalnya latar belakang keluarga tidak jelas, tapi mampu membuat mafia terkuat di wilayah Green Town tunduk padanya. Tiba-tiba Huangsang bersin dan mengagetkan Bang Kubo. Di depan kelas, mereka sudah ditungguin sama Misu, wakil ketua regu dari kelas utama. "Kemana saja kalian ini? Pelatih Feng sangat marah loh," ucapnya. Mendengar itu, mereka bertiga langsung buru-buru masuk ke dalam kelas. "Kalian bertiga menantangku kah? Berani sekali datang telat di kelasku," ucap pelatih Feng. "Mohon maaf pelatih, kami tidak akan mengulanginya lagi," jawab Bang Kubo dan Comeng sambil menundukkan kepala. Lalu pelatih Feng menyuruh mereka berdua duduk dan bertanya siapa bocah yang berada di samping mereka berdua itu. Huangsang pun langsung menerangkan kalau dirinya kemarin mendapat beasiswa gratis di kelas utama. Tapi pelatih Feng langsung menyuruh Huangsang keluar dari kelas saat itu juga. "Aku pelatih kelas utama ini. Orang yang tidak menundukkan kepala dan mengaku salah saat terlambat tidak pantas masuk ke kelas utama," tegasnya. "Halo direktur, saya Huangsang. Pelatih kelas utama menyuruh saya keluar. Apa yang harus saya lakukan?" ucap Huangsang sambil menelpon ibu direktur camp pelatihan. Melihat Huangsang menelpon bu direktur, pelatih Feng langsung panik. Mampus dah tuh si Huangsang. Jika pelatih Feng marah, maka si Huangsang itu tidak akan bisa hidup dengan tenang, batin Misu. Tiba-tiba ada yang menelpon pelatih Feng. "Halo, oh ibu direktur, murid baru itu aman. Mengusirnya? Enggak, itu cuma salah paham." "Baik, jangan khawatir. Siap bu direktur." Begitulah ucap pelatih Feng saat ditelepon sama bu direktur. "Anda baik-baik saja pelatih?" tanya Huangsang dengan polos. "Tentu saja sangat baik, cepat duduk sana," teriaknya. Tapi nggak jadi. Pelatih Feng menyuruh Huangsang untuk berdiri di dekat pintu selama kelas berlangsung. Baru kali ini murid-murid lain melihat pelatih Feng semarah ini. Tiba-tiba ada satu murid lain yang datang terlambat. Si bocil kacamata bilang kalau di depan gerbang banyak orang yang memblokir pintu masuk, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam. Kemarahan pelatih Feng akhirnya meledak. Melihat itu, si bocil kacamata langsung ketakutan. Dia benar, tadi terjadi kerusuhan di depan gerbang. Kujamin dia tidak menipu Anda, terang Huangsang dengan polos. "Nani?" batin pelatih Feng. Murid lain pun sama terkejutnya. "Berani sekali kau membela murid yang terlambat," ujar pelatih Feng dengan penuh emosi. "Bocil kacamata, kau dikeluarkan," tegas pelatih Feng. Sontak si bocil kacamata langsung memohon untuk jangan dikeluarkan. "Pelatih Feng, ampuni saya. Jika saya dikeluarkan, maka saya tidak akan dianggap anak sama ayah saya pelatih," ucap si bocil kacamata sambil memohon ke pelatih Feng. "Semua murid di kelas ini harus patuh padaku. Hei murid baru, sekarang beri salam yang benar padaku," tegas pelatih Feng. Memandang rendah murid dan melampiaskan emosi pribadi pada murid. "Anda tidak pantas menjadi pelatih. Anda hanyalah sampah," ujar Huangsang. Semua yang ada di kelas langsung dibuat terkejut dengan omongan Huangsang barusan. Pelatih Feng adalah pelatih andalan camp Green Town. Selama mengajar, baru kali ini ada murid yang berani mengatainya sampah. "Berani kau mengataiku sampah?" ujar pelatih Feng dengan kesal. Lalu dia menyiapkan arena dan menantang Huangsang. Ini adalah pembelajaran pertama Huangsang, yaitu pendisiplinan. Waduh gawat, pelatih Feng kayaknya mau membunuh Huangsang, batin Bang Kubo. "Akan berlebihan kalau aku langsung turun tangan. Comeng,
Kau ladeni dia, tunjukkan kekuatan petarung terkuat di kelas utama, ucap pelatih Feng. Tapi Comeng menolaknya. Karena tidak biasa menolak sebuah pertarungan, pelatih Feng bertanya, memang kenapa kau tidak mau melawannya? Mana bisa aku bertarung melawan pamanku, pelatih, ucap Comeng sambil nangis. Nah nih, kenapa Comeng malah nangis? Batin pelatih Feng dan para murid lain. Anda tidak perlu membanding-bandingkan saya dengannya. Saya datang ke sini hanya untuk belajar, terang Huangsang. Aku tidak membanding-bandingkanmu. Jelas Comeng yang lebih baik, tegas pelatih Feng. Kemudian pelatih Feng menyuruh Huangsang naik ke arena. Kalau kalah, Huangsang langsung dikeluarkan. Lalu Huangsang dengan polos membalas, kalau aku menang gimana? Aku ini pelatih, kau pikir bisa mengalahkanku? Teriaknya. Pokoknya jika aku menang, kau tidak boleh memarahi muridmu hanya untuk alasan pribadi, ucap Huangsang dengan tegas. Pelatih Feng yang setuju dengan itu langsung menyiapkan sebuah perangkat latihan pertahanan. Para murid lain mulai merekam dan bersiap memviralkan hal ini. Pelatih Feng menjelaskan kalau perangkat ini sering digunakan untuk melatih pertahanan. Pelatih akan menunjukkan cara menggunakannya. Pelatih Feng akan mulai dengan beban 2 ton. Lalu pelatih Feng mengeluarkan skill pertahanannya. Admiralty Golden Shield diaktifkan. Huangsang nggak nyangka ternyata pelatih Feng sekuat ini. Dengan skill Different King Persepsi, Huangsang mengetahui kalau pelatih mengubah energi Reiki di dalam tubuh menjadi sebuah perisai. Huangsang pun mulai menyerap energi Reiki yang ada di sekitarnya, termasuk milik pelatih Feng. Bang Kubu pun mengeluarkan HP dan merekamnya. Para murid sekalian, akan kutunjukkan apa itu kehormatan pria. Jadi rekam ini baik-baik dan viralkan di sosmed kalian. Dan tawas. Beginilah hasilnya. Ini sama sekali tidak sakit. Sekarang giliranmu. Tunjukkan gimana caramu menahan serangan tekanan 2 ton, tegas pelatih Feng. Dirimu tidak terlihat baik-baik saja loh pelatih, ucap Huangsang dengan polos. Misu dan Bang Kubu juga beranggapan bahwa serangan 2 ton terlalu berat untuk pelatih Feng. Jangan mengkhawatirkan diriku, serangan tadi bukan apa-apa, ujarnya. Aneh bet anjing, padahal aku sudah mengaktifkan skill. Kenapa aku tidak bisa memblokirnya? Imbuh pelatih dalam hati. Kalau kau ragu, kusarankan menyerah saja, ucap pelatih Feng ke Huangsang. Tidak disangka, Huangsang menginjak tombol yang menambahkan tekanan sebesar 1 ton. Serangan 3 ton akan segera dimulai. 3 ton doang, heset dek, ucap Huangsang. Gak usah sok keren, itu serangan 3 ton, mending nyerah aja, teriak pelatih Feng. Tiba-tiba Huangsang melakukan kuda-kuda yang sama seperti pelatih Feng. Itu kan kuda-kudanya pelatih Feng, dia menirunya kah? Teriak para murid di kelas itu. Huangsang pun mulai fokus. Apa dia mau meniru skill Admiralty Golden Shieldku? Batin pelatih Feng. Sontak pelatih Feng menyuruh Kubu untuk segera mematikan perangkatnya. Kalau enggak, Huangsang bisa mati beneran. Skill Admiralty Golden Shield pun diaktifkan. Menggunakan tangan kiri untuk mengumpulkan energi Reiki di tangan kanan. Aku mempelajari itu selama 2 tahun. Tapi dia bisa menguasainya hanya dengan sekali lihat. Apa dia ini seorang jenius super yang muncul setiap 1000 tahun sekali? Batin pelatih Feng. Sontak pelatih Feng melarang Kubu untuk menonaktifkan perangkatnya. Lihatlah ini murid-murid. Perhatikan baik-baik si jenius ini. Tahan itu Huangsang. Meski kau kalah, aku akan melatihmu seumur hidupku, teriak pelatih Feng. Dan tawas. Huangsang tidak menyangka kalau serangan tekanan 3 ton sekuat ini. Rasa sakitnya seperti organ dalamnya dihancurkan. Tapi dibandingkan siksaan dari ayahnya, ini sama sekali nggak sebanding. Dan bam, Huangsang pun terhempas. Meskipun begitu, Huangsang masih baik-baik saja. Dia hanya menerima luka kecil di tangan kanannya.
Melihat itu, pelatih Feng dan para murid lain cuman bisa melongo. "Pemenangnya Huangsang," ucap pelatih Feng. Setelah melihat itu, pelatih Feng berjanji akan melatih Huangsang sebaik mungkin. Bahkan dia akan memberi Huangsang sumber daya latihan lebih banyak daripada murid lain. Bang Kubu langsung iri. Dia bilang kalau tidak adil memberi Huangsang sumber daya latihan hanya karena kejadian ini. Pelatih Feng langsung menyeret Bang Kubu dan menyuruhnya mencoba serangan tekanan 3 ton. Di sisi Huangsang, dia menolak sumber daya latihan itu. Yang penting si bocil kacamata ini jangan sampai dikeluarkan. Mendengar ucapan Huangsang barusan, pelatih Feng cuma bisa keheranan. Lalu dia mengabulkan permintaan Huangsang untuk tidak mengeluarkan si bocil kacamata. Kemudian pelatih Feng memberi wejangan. Mengorbankan diri sendiri untuk orang lain itu adalah hal yang konyol. Jadi ubah sikap naifmu itu, nak, tegas pelatih Feng. Huangsang pun teringat masa lalu ketika rasnya menghancurkan kerajaan Cloud Butterfly. Jika Huangsang berani menyelamatkan mereka, maka Huangsang akan ikut mati bersama mereka. Jangan melakukan hal bodoh dengan mengorbankan dirimu sendiri demi orang lain. Ingat kata-kataku ini, umat manusia itu pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri. Mereka pantas untuk dibinasakan. Tapi Huangsang tetap kekeh akan membantu orang lain. Dirinya akan menyesal kalau tidak melakukan hal itu. Benar-benar bocah idiot yang naif. Tapi aku suka itu, ucap pelatih Feng. Setelah itu pelatih Feng mulai pembelajarannya. Di periode Reiki saat ini, orang-orang berlomba-lomba menjadi yang terkuat dan membanggakan nama keluarganya. Baru kali ini, pelatih Feng menjelaskan materi dengan riang gembira. Mungkin dia mulai menyukai Huangsang. Begitulah komentar Bang Kubu dan Misu. Tidak hanya manusia saja, tapi semua bentuk kehidupan di dunia mulai berevolusi. Dikatakan kalau ada 3 kategori evolusi umat manusia. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan fisik. Yang kedua adalah kekuatan untuk mengontrol dan membuat mecha yang sangat kuat. Dan yang ketiga adalah kategori langka yang dikatakan kalau mereka bisa mengendalikan kekuatan sihir. Lalu terdapat 3 area di dunia ini. Yang pertama area domba, area aman dan terlindungi di mana mereka berada saat ini. Terus ada area serigala dan area kegelapan yang lebih berbahaya. Ternyata para murid baru kali ini mendengar area serigala dan area kegelapan. Kemudian pelatih Feng mengatakan kalau area serigala adalah tempat di mana para awaken kuat berkumpul. Dan untuk area kegelapan, pelatih Feng tidak memberikan penjelasan. "Apa syarat untuk bisa pergi ke wilayah serigala?" tanya Huangsang. Pelatih Feng menjawab setidaknya Huangsang harus mencapai ranah Fusion Period. "Apa itu Fusion Period?" tanya Huangsang. Pelatih Feng lanjut menjelaskan bahwa setelah Awakening ada 2 ranah yang harus dilewati sebelum memasuki ranah Fusion Period, yaitu ada Basic Period dan Opening Period. Dikatakan juga kalau kekuatan puncak Fusion Period bisa mencapai 10.000. Berarti kalau aku udah mencapai ranah Fusion Period, bakal bisa ngalahin 100 Guanzhang dong, batin Huangsang. Kemudian pelatih Feng lanjut ke materi berikutnya. Kekuatan Reiki dibagi ke dalam 4 atribut, yaitu bumi, air, api, dan angin. Setiap orang beresonansi dengan 2 atribut. Sebagai contoh, pelatih Feng punya nilai atribut bumi 7 dan angin 3. Itu artinya atributnya 70% bumi dan 30% angin. Bang Kubu punya nilai atribut air 6 dan api 4. Misu punya nilai atribut api 6 dan bumi 4. Sedangkan Comeng punya nilai atribut bumi 6 dan api 4. Huangsang merasa kalau sistem atribut terlalu rumit, tapi pelatih menenangkannya. Kalau lambat laun, Huangsang pasti akan terbiasa. Masing-masing dari atribut mempunyai kelebihan dan kelemahan kayak di game-game. Sebagai contoh, atribut air menang melawan api. Tapi kalau atribut apinya lebih kuat, ya nggak terlalu ngefek juga. Sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah, ucap pelatih Feng.
Hebat kok pelatih, penjelasanmu sangat mudah dimengerti. Maaf sudah menyebutmu sampah, kau benar-benar pelatih yang hebat. Begitulah komentar Huangsang setelah mendengar penjelasan pelatih Feng. Huangsang bilang begini karena teringat dengan ayahnya. Setiap kali Huangsang bertanya, ayahnya selalu mengajarinya dengan cara yang barbar. Orang tua mana yang setiap menjawab pertanyaan anaknya selalu pakai cambuk? Setelah mendengar curhatan Huangsang, pelatih Feng langsung nangis terharu. Apa? Pelatih Feng bisa nangis? Batin ketiga murid ini. Di lobi, Bu Direktur sedang berjalan menuju kelasnya Huangsang. Dia ingin melihat kondisi Huangsang. Soalnya dia khawatir kalau pelatih Feng berbuat macam-macam ke Huangsang. Soalnya pelatih Feng ini orangnya temperamental. Dan saat dia melihat ke dalam kelas, inilah yang terjadi. Aku akan melatihmu dengan baik, tidak seperti ayah laknatmu itu, ucap pelatih Feng sambil memeluk Huangsang. Dan beginilah ekspresi Bu Direktur camp pelatihan Green Town. Kukira akan ada masalah, gak taunya mereka malah akrab, batin Bu Direktur. Tiba-tiba Bu Direktur mendapat telepon dari komandan batalion. Halo Dek Suyi, maksudku Bu Direktur, bisa datang ke ruang rapat nggak? Ada hal penting yang harus dibicarakan, ucap komandan batalion dari telepon. Oke, aku akan ke sana. Awas aja kalau nggak terlalu penting, tegas Bu Direktur. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.